Kalau nggak salah, timnas Hmm. wanita kita ini sudah pernah juara AFF loh. Itu Iya. kebanggaan juga, bro. Kemarin Hmm. kita udah dapet tuh Hmm. roadmap yang Gue jadi pengen tuh kan ketawa kan akhirnya. iya, ya Gua kan? ngomongin masalah road, kita belum menuju ke blueprint, Oh. ya kan? Di Nongol road, roadmap. makanya bingung kan? Tapi ya sudah lah gitu kan. Indonesia ini kan ke timur lah ya, budaya dan adat timur Asia ya kan, kita tidak terlepas dari itu. Indonesia khususnya untuk pemain timnasnya, khususnya yang lokal ya, gue bicara yang lokal dulu deh. Yang lokal kita ini kan juga satu butuh ketegasan, memang harus diakui. Jadi pelatih yang tegas. Pelatih yang tegas. Ya, poin satu. Kedua, sorry to say, memang Indonesia ini ketika sudah naik daun, siapapun sih, bukan hanya sepak bola, semuanya masuk iklan, jadi bintang iklan, jadi pemain sinetron, wah terus di-push ya kan, kebutuhan komersil ya kan. Akhirnya jadi nggak fokus, konsentrasi lagi saat bermain. Nguliknya supporter sepak bola itu sampai profiling tuh, ya kan, satu-satu orangnya, ini siapa sih, Esko ini anggotanya siapa aja segala macam, backgroundnya apa aja segala, oh pantesan, akhirnya beropini sendiri gitu kan. Oh ini nih yang suka ngomong kayak gitu, siapa sih Denny gitu kan. Profilingnya sampai segitunya gitu kan. Meletakkan pondasi, meletakkan legasi lah ya, warisan supaya generasi sepak bola Indonesia itu seperti Jepang itu sudah apa ya, sudah berjalan dengan sendirinya. Kalau itu bukannya tugasnya federasi, betul, dan Dirtek, pelatihnya benar-benar baru menangani gitu loh. Di tahun 2024 juga gitu menanganinya. Nggak jadi ukuran kan? Iya sebenarnya. Ya kan. Bahwa contoh juga selain Karakau, nah yang terbaru kata lo apa? Irak ya. Itu kan level 50 sekian peringkat ya? 53 apa 52? 50 ya, sekitar 50-an lah ya. FIFA itu masih bisa ngimbangin. Kita bisa ngimbangin. Ya. Bakso itu kenapa mesti bulat? Dari awalnya dia udah bulat. Lu kan tahu sejarah, lu kan ahli sejarah. Dari kata siapa ahli sejarah? Baca, Bambang. Oh, enggak, biasanya lu tahu gitu. Awal mulanya bakso itu dibuatnya bulat, enggak segitiga, enggak kotak. Gitu. Sebenarnya ada juga yang gepeng, enggak cuma bulat juga ya. Bakso tahu itu kan? Bakso tahu enggak, memang dia bakso, enggak dikasih tahu, tapi gepeng dia model. Oh, ada kayak pempek. Kulit gitu, gepeng gitu. Iya, dia bulat tapi gepeng. Buatnya yang kayak gitu. Nah, lu tau nggak kenapa? Nih, bukan jangan mikirnya jorok ya. Kenapa kalau orang habis ngupil itu suka digini-giniin? Kalau habis ngupil itu suka digini-giniin. Kenapa ya? Lu nggak tahu? Nggak tahu gue. Karena kecil upilnya. Besar gini-gini. Ya juga ya, dijorok gini-gini terus dimasukin lagi, nggak bisa bro. Oke. Ya karena kecil ya. Ya karena kecil, kalau besar kan nggak bisa dia. Kita mau ngomongin apa nih? Ya akhir-akhir ini kayaknya isu kepelatihan semakin mengerucut sih. Semakin menuju ke tiga arah. Maksudnya ke tiga nama yang menguat ya. Ada Timur Kapase, terus ada Jesus Chavas, sama yang satu lagi ada yang ngomongin Bojan, terus ada yang ngomongin pelatihnya apa, Irlandia ya, Hermiston. Iya, Hermiston itu kan. Ya itulah pelatih dulunya. Hal Grimson. Semua punya karakter yang berbeda. Beda-beda memang. Kalau ngelihat dari cara mereka melatihnya ya, dan juga riwayat kepelatihan mereka yang bertiga ini yang menguat, memang berbeda-beda. Kan di podcast kita sebelumnya sudah kita ulas juga kan, karakteristik dari 3 calon pelatih timnas kepala kita. Tapi sekali lagi memang kalau kita lihat perkembangan sepak bola Indonesia hari ini,
Memang lagi hot nih, lagi ramai ya kan, lagi banyak demo malah kan di sana sini, betul nggak bro? Apa Ya kan? itu jangan-jangan alasannya pengen buru-buru nunjuk pelatih? Who knows, nggak ada yang tahu bro. Iya kan? Nggak ada yang Desakan tahu. nih, desakan kan Betul. dari teman-teman kita kan. Iya. Oh. Teman-teman Ultras Garuda juga. Iya kan. Apa ya? Pokoknya Sebetulnya sih yang disuarakan sama mereka itu banyak lah ya demi banyak. kebaikan lah Demi ya, kebaikan. reformasi PSSI. PSSI ke depan Ya. bisa lebih ideal lagi ya. Ya, lebih baik gitu kan. Karena apa? Memang sih bro, gue aja yang masih awam lah, boleh dikatakan masih awam di bola ya. Melihat negara Curacao yang kemarin kita pernah mengalahkan sampai 2 kali kita kalahkan bro, ya kan? Lolos Piala Dunia. Sedih kan? Kalau nggak salah dari sekian belas kali pertandingan, Curacao melakukan pertandingan tidak pernah menang bro. Dari 16 atau 11 kali pertandingan itu. Arab juga yang kita kalahkan lolos. Arab, betul, ya, betul. Jadi itu mematahkan statement orang-orang yang nyinyir waktu itu pernah bilang Indonesia belum pantas masuk Piala Dunia. Ada beberapa yang ngomong kayak gitu. Ya sebenarnya ya bukan masalah pantas nggak pantas. Buktinya kita bisa membuktikan gitu ya. Lawan-lawan negara yang sekarang akhirnya masuk Piala Dunia itu bisa kita kalah. Akhirnya dijawab. Ya kan akhirnya dijawab negara Curacao. Gue sih lebih menitik beratkan ke negara Curacao ya, karena kalau Arab Saudi oke lah, emang sudah langganan Piala Dunia ya kan. Artinya kalau lolos itu sudah pasti kan, apalagi kan AFC kan gelarannya kemarin di sana. Lu juga langganan kan? Bukan Piala Dunia kan? Apa? Bakso. Iya, terus gimana Curacao? Ya iya, artinya Curacao ini kan yang jadi perhatian kita, salah satunya adalah karena pernah dilatih juga sama Patrick Kluivert, dan sekian kali pertandingan nggak pernah menang juga bro. Iya. Jadi dari kenapa tapi gitu sekarang ya? setelah dilepas, dilatih oleh pelatih yang baru, penggantinya perkembangannya pesat bro, bahkan Pesat. sampai lolos piala. Dan Dunia. itu pelatihnya ya benar-benar baru menangani gitu loh. Nah, Di tahun 2024 juga gitu menanganinya gitu. nggak jadi ukuran kan? Iya, Nggak sebenarnya. jadi patokan. Ya kan? Bahwa Ya, contoh juga selain Curacao, nah yang terbaru kata lu apa? Irak ya? Nah, Irak juga kan lolos dia. Lolos ke Tapi masih di fase berikutnya ya. Iya. Mewakili Asia sih, masuk di akan bertanding dengan konfederasi lain konfederasi yang lain. Iya. CONCACAF kalau nggak salah ya. Iya tuh. Jadi banyak yang kemarin komen-komen kurang baik lah ya menurut gue yang membanding-bandingkan. Pelatihnya Irak kan nggak bisa ngomong Irak. Artinya bisa. Bisa lolos ya. Bisa lolos. Kan ada yang sampai terkait bahasa juga dipermasalahkan. Bahasa dipermasalahkan. Terus banyak lah ya yang sudah harapannya nanti ketika pelatih kita dapat nih yang baru, yang bisa juga menyerap apa yang menjadi aspirasi ya, aspirasi dan keinginan daripada pecinta sepak bola di Indonesia. Ini good nih, gue pengen denger opini lu langsung, karakter kira-kira yang cocok pelatih seperti apa buat timnas kita? Indonesia ini kan ke timur lah ya, budaya dan adat timur. Asia ya kan, kita tidak terlepas dari itu. Indonesia khususnya untuk pemain timnasnya, khususnya yang lokal ya, gue bicara yang lokal dulu deh. Yang lokal kita ini kan juga satu butuh ketegasan memang harus diakui. Jadi pelatih yang tegas. Pelatih yang tegas. Ya, poin satu. Kedua, sorry to say memang Indonesia ini ketika sudah naik daun, siapapun sih bukan hanya sepak bola, semuanya masuk iklan, jadi bintang iklan, jadi pemain sinetron, wah terus di-push ya kan, kebutuhan komersil ya kan. Akhirnya jadi nggak fokus, konsentrasi lagi saat bermain. Akhirnya kualitas dan kapasitas jadi berkurang. Jadi perlu pelatih yang disiplin tinggi, tingkat dewa bukan tinggi lagi, bro. Ya kan? Supaya kita juga bisa perlahan-lahan bisa berbenah ya. Belum lagi nanti di usia
dini ya, Hmm. usia dini, kelompok umur. kelompok usia itu memang justru menjadi catatan juga, Iya. sehingganya nanti bertahap main bola tuh nggak lama usianya tuh. Iya. Umur 30 itu 35 itu Udah mulai ya. udah selesai. Apalagi yang Up 17 ke atas itu kan rentang waktunya nggak lama sih. Hmm. Artinya kalau pelatih yang baru bisa meletakkan pondasi, meletakkan legasi lah ya, warisan supaya generasi-generasi sepak bola Indonesia itu seperti Jepang itu sudah apa ya? Sudah berjalan dengan sendirinya. Kalau itu bukannya tugasnya federasi Betul. dan Dirtek. Lu mau nanya ke sana kan? setidaknya gini, pelatih yang baru nanti itu akan juga memberikan torehan atau warna cara Bermain kerja, cara bermain, ya kan, meletakkan disiplin yang tinggi. tingkat dewa tadi, sehingganya dari usia dini sampai terus yang ke senior punya harapan yang cerah buat masa depan sepak bola Indonesia. Sepakat lah ya, sepakat. Jadi memang butuh pelatih yang punya ketegasan, punya disiplin yang tinggi. Karena kita yang nggak tutup mata ya. Itu kita bisa lihat lah dengan pemain-pemain kita ada beberapa gitu. Yang mungkin kita melihatnya sebenarnya karakter mereka bagus gitu, baik gitu. Tapi pada saat banyak tawaran sana sini yang akhirnya terlena gitu kan, lupa gitu kan kewajiban dia sebenarnya apa gitu. Star syndrome ya, bisa jadi. Ada juga bisa jadi. Ya beberapa lah. Terus apa lagi yang harus dibenahin ya menurut dia, bro, ketika kita dapat pelatih yang baru ini? Kalau gue sih lebih sebenarnya ini bisa dibilang nggak lama lagi ya. Kita turnamen pertama itu di bulan Juli ya, AFF di bulan Juli. Sekitar 6 bulan ya mesti harus bekerja keras sih. Makanya jangan sampai di tahun depan baru nunjuk pelatih, sayang banget gitu kan. Dari sekarang kita mulai ini dulu deh. Kemarin kita udah dapet tuh roadmap. Yang gue jadi pengen ketawa kan akhirnya. Iya, ya kan? Ngomongin masalah roadmap, kita belum menuju ke blueprint, ya kan? Nongol roadmap. Makanya bingung kan? Tapi ya sudah lah gitu kan. Maksud dan tujuannya apa dikeluarkannya roadmap itu? Oke lah, mungkin mimpi kita semua sama gitu. Sama. Di roadmap tuh bagus semua tuh. Bagus. Terstruktur semua ya kan? Bagus, ya kan? Jadi segala bentuk programnya tujuannya ke sana gitu. Iya. Tapi kan seharusnya yang kita dengar juga programnya apa gitu loh untuk ke sana itu gitu. Ya. Itu satu tujuan lah, kalau di sana kita satu misi gitu kan. Yang cuma 3 lembar itu. Jadi ada kerangka ya. Gue pengen ngomongin 3 lembar, gue jadi iya, jadi punya punya konstruksi yang jelas ya. KAK, kerangka acuan kerja gitu. Oh iya, KAK ya. Kerangka acuan kerja setidaknya ketika punya dan dimiliki oleh konfederasi kita, ya enak itu. Jadi kita ya balik lagi meletakkan usia membangun usia dini nantinya kita meletakkannya lebih mudah dan lebih enak terarah. Makanya kan nanti harapannya kalau bisa dengan segera gitu kan ditunjuk siapa pelatihnya, nanti dikasih unjuk, lihat gitu, ini roadmap kita, duduk bareng federasi, terus pelatih, dirtek segala macam, udah deh ngomongin untuk mencapai ke sana kita harus ngapain, dah gitu. Nah itu harus benar-benar jadi blueprint tuh kalau bisa ya kan, biar nanti kalau ada pelatih baru atau ada yang naik lagi di pelatih sekelompok umur atau segala macam, dia tinggal ngejalanin itu gitu loh, harus linear. Ya kan, harus sejalan gitu. Itu betul, setuju. Gua nggak tahu nih ya, mungkin ada ya, mungkin udah ada itu. Tapi ya karena kita nggak pernah dikasih tahu, apa lu aja yang dikasih tahu? Awalnya gua yang tahu, terus gua lupa ngasih tahu yang lain. Iya kan, makanya akhirnya kita bingung sendiri. Tapi ya mudah, ayolah kita berbenah lah ya, udah waktunya lah ya. Kita nggak menyalahkan yang ini, yang itu, ada oknum ini itu segala macam, enggak gitu. Kita pengen bangsa yang besar kita ini. Sepak bola ini bukan punya mereka loh, gitu kan. Sepak bola ini punya kita juga. Makanya gue bilang tadi, kita ini bangsa yang besar, bro. Penduduknya aja udah 200 sekian puluh juta jiwa, bro.
sekali lagi kalau dibandingin sama Curaçao, berapa sih jauh penduduk banget. mereka? Terus berapa sih yang pecinta bola di sana? Ya kan mungkin juga pemerhati bola di sana nggak sebanyak seperti di Indonesia. Harapan jadi tontonan yang menarik, menjadi salah satu hiburan yang sangat dinanti-nanti sama rakyat. Iya. Itu ya mungkin Sampai itu, bro. apa ya? Kita udah gila bola banget masyarakat. Main Anak gue nih mau sekolah, baru mau sekolah. bola. Enggak, gue tanya, Kira main bola dulu. Adek mau sekolah di mana? Jawabannya apa coba? Apa tuh? Adek mau sekolah yang ada lapangan sepak bolanya. Oh. Bayangin gitu. Ya, Sampai ya, ya. segitunya gitu kan. Betul, Dari betul, kecil gitu kan udah wah gitu. Mungkin punya mimpi pengen lu gitu kan. Nanti masuk ke segala macam. Ya, jadi pemain timnas Timnas. atau bermain di liga. Iya. Jadi sekali lagi ayo dong gitu kan. Ya akhirnya nggak cuma sekedar jadi. Ego pribadi itu dibuang dong gitu kan. Ini Betul. buat kita loh gitu kan. Jangan mentang-mentang, sorry nih, ini umumnya ya, umum masyarakat Indonesia itu masyarakat yang mudah memaklumi, Udah lupa juga. mudah lupa, mudah maklum, Udah maklum. ya kan? Ya, jadi udahlah gitu kan. Iya, iya, iya. Nanti juga lupa sendiri, Iya, nanti iya, juga iya. maklumin. Jangan dong. Kita udah Iya, iya. berbaik-baik nih, punya positive thinking nih, Iya, iya, gitu iya, kan. Tolong jangan di Dan sekali lagi gua hari ini ngelihat dari keseriusan pemerintah ya tanda kutip hari ini sudah mulai juga serius, bro. Iya, kalau pemerintah Mendukung banget, support support abis kalau rakyatnya pemerintah. pengen banget gitu. Iya, Kita jadi negara yang disegani di dunia sepak bola, minimal di Asia Tenggara, di Asia juga gitu. Tapi kok ada aja persoalan-persoalan yang Iya, menurutku menjadi bukan hambatan ya, jadi persoalan baru. Persoalan baru. Jadi akhirnya kalau kita coba benahi banyak faktor yang harus dibenahi. Salah satunya komunikasi ya. Komunikasi dari federasi kita sendiri gitu kan. Itu harus kita coba perbaiki lah agar sesuatu yang keluar statement yang disampaikan itu nggak jadi blunder di kemudian hari nantinya. Iya. Ini kan kita itu paling mudah memakan informasi kan, rakyat kita. Istilahnya kita lah, kita nggak usah ngeliat yang lain. Kita pribadi aja mudah gitu kan. Terkadang lupa untuk memfilternya gitu. Tapi yang ngomong banyak banget di sana gitu. Akhirnya nangkep, blunder, ya kan? Yang jelek siapa? Federasinya juga kan akhirnya. Iya, jadi komunikasinya mulai diperbaiki juga. Pak ya banyak sih sebetulnya juga yang menjadi catatan-catatan sehingganya persepak bolaan di Indonesia itu bisa menjadi menjadi tumpuan ya banyak hal ya banyak kepentingan ya. Gitu. Iya kan? Menurut lu siapa aja sih yang kepentingan lu? Kepenting. Ya gue nggak tahu sih ya. Tapi ya memang segala sesuatu yang bisa menarik perhatian gitu. Sepak bola sih. Yang punya pengikut, Iya. kan? Yang banyak itu Sepak bola, bro. seksi banget gitu kan. Jadi tempat ya lo bilang seksi tadi ya. Pusat perhatian untuk campaign bisa jadi ya kan Ya. untuk Akhirnya banyak juga yang berpikir jangan-jangan ditunggangi gitu. jadi alat yang ditunggangi sepak bola ini. Harusnya jangan ditunggangi. Tapi dibawa aja, ditendang aja kan bola, dioper juga. dioper aja. Ya nggak tahu sih ya secara mungkin nggak terlihat gitu ya, secara tersirat. Atau mungkin seuzonnya kita aja kan. Mungkin di Tapi nggak kita aja loh, jujur aja sih ya kan. Ya. Nggak kita aja yang berpikirnya seperti itu gitu. Ya akhirnya kan ke sana kita berpikirnya. Karena Apa melihat situasi dan kondisi kesininya itu kok nggak selesai ya urusan sepak bola di Indonesia. Untuk menentukan kepelatihan aja kok lama banget ya kan. Dan sampai gini, yang sudah ekstrim ya menurut gua gitu. Nguliknya
supporter sepak bola itu sampai profiling tuh, ya kan, satu-satu orang ya, ini siapa sih, Esko ini anggotanya siapa aja segala macam, backgroundnya apa aja segala, oh pantesan, akhirnya beropini sendiri gitu kan, Sendiri. oh ini nih yang suka ngomong kayak gini siapa sih Denny gitu kan, profilingnya sampai segitunya gitu kan, ya bisa dibilang penonton kita udah cerdas-cerdas. Ya Indonesia ini sebenarnya bangsa yang cerdas, bro. Udah cerdas-cerdas. Cuman karena pemaaf itu tadi, pemaaf pelupa, kayaknya dimanfaatkan, bro. Dan kita bukan hanya sekedar supporter Indonesia, bukan gitu. Maksudnya? Ya kita itu sebagai rakyat Indonesia yang mencintai sepak bolanya Ya, gitu. betul. Bukan hanya supporter datang hore-hore segala macam, udah enggak Ya, gitu. memang mencintai. Ya, betul. Makanya berapa kali kita ada pertandingan ya, baik di dalam negeri domestik atau di luar negeri, supporter Indonesia selalu ada dan selalu menonton. Iya. Artinya apa? Itu kan dukungan penuh dari supporter kita, ya kan, supporter timnas Indonesia. Kalah menang mereka tetap berdiri sampai selesai pertandingan. Bahkan kalah Nggak pulang-pulang. nggak pulang-pulang. Bukti kalau memang supporter kita itu memang mendukung penuh, full, ya bertanding dimanapun selalu ada, bro. Baik yang domestik ataupun sampai di luar Mendukung negeri. dengan hati ya. Bukan hanya saat pertandingan sedang berlangsung. Setelah pertandingan kalah menang tetap berdiri stand up untuk memberikan dukungan. Sampai ada lagunya itu sempat viral, bro. Sampai negara-negara lain itu mau lihat, Indonesia ini supporternya luar biasa, kalah menang tetap support. Bahkan ada lagu yang menyentuh itu kan, Tanah Airku. Iya. Tanah air ku tidak kulupakan. Wah, itu luar biasa, bro. Bagus suaranya. Gua merinding itu. Hah? Bagus suaranya. Ya kita kan udah buat lagu, bro. Ya, belum kita spill ya. Iya. Kenapa nggak buka counter? Besok aja lah ya. Ya jadi jangan apa ya. Jadi gue ngelihatnya nggak ngelihat kecintaannya begitu besar. Iya, gitu kan. Rakyat betul. kita dengan sepak bola. Masa sih gitu kan harus dikalahkan Karena Jepang berarti. Masa sih? Lo bilang apa tadi? Masa sih? Harus dikalahkan dengan ego-ego pribadi. Ya, betul. Dengan sentimen pribadi, gue nggak mau tahu. Pokoknya gue pengennya kayak gini segala macam. Sampai hal-hal yang seperti itu Dan memaksakan kehendak. Betul. Kan? Dan bro, ini apa asumsi gua aja ya. Gua ngelihatnya kemarin demo sempat untuk ET out ya dari supporter timnas teman-teman kita itu ketika saat ini akan diumumkan secepatnya. Pelatih kita itu ada kaitannya nggak, bro? Karena kan sebelumnya kan kayaknya kita ngerasa dicuekin aja itu. Tahun depan deh masih nyari-nyari. Kayaknya setelah Piala Dunia 2030 baru diumumin tuh pelatihnya, kayaknya itu kesannya gitu. Saking lamanya, bro. Nah tiba-tiba begitu ada demo, baru akan disegerakan diumumkan pelatih kepala timnas kita. Iya. Mungkin ya ada benernya gitu kan. Udah deh gitu, daripada kita di demo terus gitu kan. Gue umumin. Berani amat gue ya. Enggak sih, dalam arti ya semua itu kan ada sebab dan akibat ya. Ada sebab ya. Ya mungkin memang udah waktunya nih teman-teman di federasi kayaknya udah deh kita umumin aja gitu kan. Soalnya pecinta sepak bola Indonesia kayaknya udah nggak tahan lagi gitu. Ya, siapa nih pengen tahu secepatnya gitu. Ya, daripada nanti blunder kemana-mana yang mengakibatkan citra sepak bola Indonesia lebih buruk lagi, ya kan? Ya disegerakan aja. Ya disegerakan aja gitu kan. Betul. Oh nggak menurut gue ya nggak ada salahnya gitu kan. Salah, kan. Lebih cepat lebih baik gitu kan. Karena beberapa pertandingan SEA Games sudah depan mata, betul. SEA Games sudah di depan. FIFA Matchday kita sudah lewati begitu saja dan ya plus ya buat Indra Safri. Ya. Kemarin kita 2 sama pertandingan ya. Pertama lawan Mali, leg pertama kita kalah sih memang 3-1. Tapi memang kalau yang di pertandingan pertama gua rasa sih wajar kalah karena kan memang belum terlalu klop ya menurut gua ya. Indra Safri juga kan termasuk melatihnya juga masih masih baru ya, butuh waktu yang tetapi dibuktikan di leg kedua
di leg kedua kita Udah berbeda. lihat bro, Iya, iya. level Mali itu kan level 50 sekian 53 peringkat. ya? 53 apa 52? 50 ya, sekitar 50-an. Sekitar 50-an lah ya. FIFA Kita masih bisa ngimbangin. kita bisa ngimbangin. Iya, iya. Itu kan satu prestasi menurut gua bro, dengan jeda waktu yang tidak Hmm. lama. Ya. Nah, harapannya dengan adanya pelatih baru nanti yang ditunjuk, Ya. walaupun belum ada turnamen resmi dari FIFA, tapi bisa memantau, bisa melihat, oh ternyata ini loh yang cocok, Betul. segala macam. Betul, Terus betul. sambil ngobrolin itulah, blueprint itu sama Dirtek segala Ya. macam. Yuk, ini roadmap-nya udah ada nih gitu. Gimana kalau untuk mencapai ke sana kita harus lakuin ini, Betul, ya betul, kan? betul. Nanti ini harus kita tularin nih sampai ke bawah, Hmm, sampai ke hmm, asprop PSSI. Wih. Saya tahu ya gua. Enggak, harapannya sih seperti itu gitu Iya, loh. iya, iya, biar iya. biar di daerah juga udah tahu apa yang harus dijalankan Ya, gitu betul. kan. betul. Iya, harus tahu apa yang dijalankan. Jangan sampai bibit-bibit unggul daerah itu terkadang nggak kelihatan gitu. Hasil dari programnya dari Asprop PSSI ini Ya, sendiri. semoga lah ya kita Iya. kedepannya PSSI dan Timnas Indonesia bisa lebih hebat lagi. Cobaan-cobaan yang selama ini kita alami menjadi pelajaran, menjadi ukuran ke depan kita harus berbuat apa dan melakukan yang terbaik lagi, gitu loh bro. Jadi yang terpukul itu bukan hanya pemain timnas gitu kan. Ya, Kita rakyat Indonesia juga terpukul banget ya. dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Nah, bro, gue pengen juga kasih apresiasi buat timnas Garuda yang wanita, bro. Oh. Garuda Calling akan menuju SEA Games juga tuh. Doakan dan support dukung penuh ya. Buat timnas wanita Penonton kita BIB ya. dimanapun Anda berada, ayo dukung support timnas perempuan kita, Garuda perempuan kita, bro, yang akan menuju SEA Games ya. Oh iya. Dan akan ada uji coba. Oh ada uji coba. Ya, pertandingan melawan Nepal di tanggal 26 November, seingat gua. Terus dengan Taipei, Cina Taipei, itu di tanggal 29 November. Iya. Ya, support dan dukung full ya. Kalau nggak salah, timnas wanita kita ini sudah pernah juara AFF loh. Itu Iya. kebanggaan juga, bro. Gue nggak tahu itu yang kelompok umur U19 atau yang senior gitu ya. Tapi yang jelas gue pernah dengar mereka pernah juara AFF. Iya. Membanggakan. Di saat bisa dibilang turnamen resmi nggak ada. Iya, betul. Liganya nggak ada kan? Nggak ada, betul, Liga perempuannya Betul. nggak ada di Indonesia. Iya, Tapi iya, bisa menunjukkan kualitasnya. Iya. Ya kan? Ya paling itu aja sih ya. Ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini Next kita akan kulik lagi, kita lagi. kasih informasi lagi Iya, terkait dengan siapa pelatih Pelatihnya. yang fit menangani Oke. kepelatihan timnas kepala kita. Tapi sebelum ditutup gua ada pantun, bro. Apa tuh? Atau pertanyaan nih buat lo. Apa tuh? Binatang apa yang selalu sedih? Binatang burung. Salah, Apa? masa burung. Burung mau bekicau terus, bro. Sedih terus dia pokoknya. Apa dong? Nyerah lo? Nyerah? Serius? Serius? Gak ada lagi. Nggak ada. Nyerah ya? Curut berduka cita. Curut, curut, curut.